Selamat sore teman-teman dan Pak Tikos. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Audit Kepatuhan Pengelolaan Piutang dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih, Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Cabang Makassar. Nah, untuk kelompok 2 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama itu ada Alvaron Gabriel, yang kedua ada Aulia Putri Ramadhani, yang ketiga ada Bram, yang keempat ada Reno Kurniawan, dan yang kelima ada Thalia Aryani. Lalu untuk pengertian audit kepatuhan, menurut AGOS mendefinisikan bahwa compliance audit adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Audit kepatuhan dilakukan dengan cara yang pertama itu ada pengujian adanya kepatuhan, terdiri dari pengujian transaksi dengan mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu. Lalu ada pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat. Lalu yang kedua ada pengujian dalam tingkat kepatuhan auditor, tidak hanya berkepentingan dengan eksistensi pengendalian internal, tetapi juga berkepentingan pada kepatuhan klien terhadap pengendalian internal. Prosedurnya adalah yang pertama itu ada sampel diambil dari dokumen populasi, lalu memeriksa dokumen pendukungnya. Yang kedua ada pengujian substansi, lalu masuk ke penentuan ruang lingkup audit. Penentuan ruang lingkup audit adalah proses menetapkan batasan-batasan pekerjaan audit yang bertujuan untuk memastikan dapat dilakukan secara fokus, efisien, dan sesuai tujuan. Berikut adalah unsur-unsur penting dalam penentuan ruang lingkup audit. Yang pertama itu ada periode audit, menentukan waktu yang dicakup dalam audit. Contohnya itu tahun buku 2024, triwulan pertama 2025, atau periode Januari sampai 31 Desember. Yang kedua ada unit organisasi yang diaudit, yaitu ada menetapkan bagian mana dari entitas yang akan diaudit. Contohnya itu ada seluruh perusahaan, departemen keuangan saja, dan cabang tertentu. Yang ketiga ada jenis transaksi atau aktivitas yang diaudit, yaitu menentukan aktivitas atau proses spesifik yang menjadi fokus. Contohnya itu ada proses pembelian dan pengadaan, penggajian karyawan, penjualan, dan piutang usaha. Yang keempat ada standar atau acuan audit, yaitu menetapkan dasar peraturan atau standar yang digunakan. Contohnya standar akuntansi keuangan atau SAK, PSAK, ISAK, atau IFRS, peraturan perpajakan atau hukum tertentu. Yang kelima ada jenis audit, menentukan fokus audit, yaitu ada 3. Yang pertama itu audit keuangan, fokus pada kewajaran laporan keuangan. Lalu ada audit kepatuhan, fokus pada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Lalu ada ketiga ada audit operasional, fokus pada efisiensi dan efektivitas operasional. Yang keenam ada batasan kerjaan, mengidentifikasi kendala atau batasan dalam pelaksanaan audit. Contohnya itu dokumen yang tidak tersedia lengkap, waktu pelaksanaan terbatas, akses terbatas ke lokasi tertentu. Lalu yang ketujuh ada tingkat materialitas, menetapkan sejauh mana kesalahan atau penyimpangan dianggap signifikan dan mempengaruhi laporan audit. Yang kedelapan ada pendekatan atau metode audit, yaitu menentukan teknik audit yang akan digunakan. Yang pertama itu ada pengujian substantif, lalu ada pengujian kepatuhan, yang ketiga ada wawancara, observasi. Nah, masuk ke tujuan audit kepatuhan. Menurut Mulyadi, tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah audit sesuai dengan kondisi atas perusahaan tertentu. Dalam penjelasan AGOS menyatakan bahwa tujuan audit kepatuhan yaitu yang pertama mengurangi resiko hukum, menilai tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh setiap fungsi dalam suatu organisasi dan perusahaan. Yang kedua ada mengidentifikasi peluang perbaikan, meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang diterapkan di dalam suatu organisasi dan perusahaan. Yang ketiga ada meningkatkan langkah-langkah keamanan, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dan perusahaan. Masuk ke jenis audit kepatuhan, di Indonesia terdapat berbagai jenis compliance audit yang sering disebut sebagai audit aktivitas, yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prosedur tertentu. Berikut beberapa jenis compliance audit yang umum di Indonesia, antara lain
Yang pertama itu ada audit kepatuhan hukum, yaitu memiliki tujuan untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan memeriksa berbagai aspek hukum yang terkait dengan kegiatan bisnis, seperti hukum ketenagakerjaan, hukum perpajakan, hukum lingkungan, serta hukum kontrak. Lalu ada internal compliance audit. Jenis compliance audit kedua dapat dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi kebijakan, prosedur, dan pedoman internal yang telah ditetapkan. Lalu melalui perbandingan antara kebijakan internal dan tindakan nyata yang dilakukan oleh entitas, serta mengevaluasi sistem pengendalian internal yang ada. Yang ketiga ada external compliance audit, yaitu yang dilaksanakan oleh pihak eksternal yang memiliki independensi dan keahlian untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan eksternal. Yang keempat ada audit kepatuhan standar industri. Jenis ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya sesuai dengan standar kualitas, keselamatan, keamanan, atau persyaratan lainnya yang berlaku dalam industri tersebut. Yang kelima ada audit kepatuhan proses keuangan. Jenis ini adalah dalam pengelolaan proses keuangan melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan bisnis, termasuk peraturan perpajakan, regulasi pasar modal, dan persyaratan penyampaian laporan tahunan. Lalu masuk ke perbedaan audit kepatuhan dengan audit keuangan dan audit operasional. Kesatu, audit keuangan merupakan audit internal yang satu ini difokuskan pada pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Audit keuangan lebih sering dilakukan di perusahaan besar untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan dana perusahaan. Yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah jenis kegiatan audit yang bertujuan untuk menilai sejauh mana unit kerja dalam perusahaan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada audit operasional, yaitu jenis audit yang berfokus pada pengelolaan sumber daya perusahaan. Audit internal ini akan memeriksa bagaimana perusahaan mengelola sumber daya seperti manusia, teknologi, dan aset lainnya. Pemeriksaan ini harus selaras dengan misi dan tujuan bisnis perusahaan. Melalui audit operasional, perusahaan dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada benar-benar digunakan secara efektif dan efisien. Masuk ke peran audit kepatuhan dalam pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Yang pertama itu ada memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi dan standar industri untuk menghindari sanksi hukum dan kerugian finansial. Audit internal berperan dalam meninjau keputusan perusahaan terhadap peraturan pemerintah, standar akuntansi, dan kebijakan internal. Dengan adanya audit internal, perusahaan dapat menghindari resiko non-kepatuhan yang berdampak negatif pada reputasi dan kinerja bisnis. Yang kedua ada memberikan rekomendasi untuk peningkatan berkelanjutan. Selain mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian dan kepatuhan, audit internal juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat melakukan peningkatan berkelanjutan dalam efisiensi operasional dan tata kelola mereka. Undang-undang dan peraturan yang relevan. Dalam konteks audit kepatuhan, undang-undang dan peraturan yang relevan mencakup seluruh peraturan eksternal seperti peraturan perundang-undangan, regulasi pemerintah, dan kode etik profesi, serta peraturan internal entitas yang secara kolektif menjadi standar kepatuhan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan ini dapat berakibat pada sanksi administratif atau pidana. Dalam konteks piutang perbankan dalam materi audit kepatuhan ini, tentunya terdapat undang-undang dan peraturan terkait, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 41A, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 14 PBI Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 1 PBI Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 PMK 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 PMK 3 Tahun 2010, Undang-Undang Perbankan Pasal 40 sampai pada Pasal 44 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 20 sampai pada Pasal 21. Sementara, untuk pencatatannya secara akuntansi juga didasari oleh peraturan tertentu, secara khusus didasari oleh Standar Akuntansi Keuangan, atau dengan akronim SAK atau PSAK.
yang terdiri dari PSAK 1 sebagai penyajian laporan keuangan, PSAK 55 atau PSAK 71 sebagai penilaian dan pencadangan atas piutang tak tertagih, PSAK 50 dan PSAK 60 sebagai acuan instrumen keuangan pengungkapan risiko kredit piutang. Sementara undang-undang dan peraturan yang terkait tidak hanya bersumberkan dari pihak eksternal saja, namun juga bisa bersumberkan dari pihak internal entitas itu sendiri, seperti kebijakan penetapan batas kredit, prosedur pemberian piutang, sistem penagihan dan koleksi, proses pencadangan piutang ragu-ragu dan penghapusan, serta standar operasional prosedur piutang dalam sistem pengendalian intern. Kebijakan dan prosedur internal organisasi terkait piutang merupakan bagian penting dari pengendalian intern yang dirancang untuk memastikan bahwa piutang dicatat secara akurat dan lengkap, penagihan dilakukan secara tepat waktu, resiko piutang tak tertagih diminimalkan, serta proses pencadangan dan penghapusan dilakukan secara wajar dan sesuai kebijakan. Lantas, apa saja yang menjadi komponen dari kebijakan internal terkait piutang? Secara umum, komponen-komponen yang terdapat dalam kebijakan internal terkait piutang terdiri dari penetapan batas kredit atau kredit limit, persyaratan kredit, dokumentasi piutang, penetapan jatuh tempo, prosedur penagihan, pencadangan piutang tak tertagih, penghapusan piutang, monitoring dan rekonsiliasi, pelaporan dan evaluasi, dan pengendalian akses dan tanggung jawab. Tentunya, dengan adanya komponen-komponen tersebut akan menghasilkan kebijakan dan prosedur piutang yang terstruktur dan komprehensif. Lantas, apa manfaat dari kebijakan dan prosedur piutang yang terstruktur dan komprehensif? Manfaatnya adalah kepatuhan terhadap peraturan, meningkatkan cash flow, mengurangi risiko kerugian, memperjelas tanggung jawab bagi pihak yang bersangkutan, serta mempermudah proses audit. Terkait dengan materi audit kepatuhan, tentunya dalam audit kepatuhan terkait piutang, auditor harus merujuk pada sejumlah standar profesional audit untuk memastikan bahwa penanganan piutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, proses pencatatan, pengakuan, penagihan dan penghapusan piutang sesuai standar, serta risiko salah saji karena ketidakpatuhan dapat diminimalkan. Undang-undang dan peraturan yang relevan. Dalam konteks audit kepatuhan, undang-undang dan peraturan yang relevan mencakup seluruh peraturan eksternal seperti peraturan perundang-undangan, regulasi pemerintah, dan kode etik profesi, serta peraturan internal entitas yang secara kolektif menjadi standar kepatuhan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan ini dapat berakibat pada sanksi administratif atau pidana. Dalam konteks piutang perbankan dalam materi audit kepatuhan ini, tentunya terdapat undang-undang dan peraturan terkait, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berikut adalah standar profesional akuntan publik yang mana menjadi acuan bagi para auditor untuk melaksanakan kegiatan auditnya. Standar profesional akuntan publik atau dengan akronim SPAP diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dan berikut adalah standar audit yang menjadi acuan oleh auditor dalam melaksanakan audit kepatuhan terhadap piutang, yakni SA 250 dengan nama standar pertimbangan atas ketentuan perundang-undangan dalam audit laporan keuangan. Dan relevansinya terhadap piutang, yakni untuk memastikan bahwa piutang dicatat dan dikelola sesuai regulasi. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Perbendaharaan, serta regulasi-regulasi lainnya. Lalu, ada SA 315 dengan nama standar Identifikasi dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Relevansinya terhadap piutang, yakni auditor harus memahami resiko piutang tak tertagih, manipulasi umur piutang, dan lain-lainnya yang menjadi resiko dari piutang itu sendiri. Lalu ada SA 330 dengan nama standar tanggapan auditor terhadap risiko yang telah dinilai. Relevansinya terhadap piutang adalah menetapkan prosedur audit substansif untuk menguji piutang. Lalu ada SA 500 dengan nama standar bukti audit dengan relevansi terhadap piutang, yakni menekankan pentingnya dokumentasi dan bukti audit atas saldo piutang yang terdiri dari konfirmasi, faktur, kontrak, maupun dokumen-dokumen penting lainnya. Lalu ada SA 505 dengan nama konfirmasi eksternal dengan relevansi terhadap piutang adalah untuk digunakan
untuk mengonfirmasi saldo piutang dari pelanggan atau debitur. Lalu ada standar audit 540 dengan nama standar audit atas estimasi akuntansi termasuk estimasi nilai wajar dengan relevansi terhadap piutang yakni digunakan saat mengevaluasi cadangan kerugian piutang. Dan yang terakhir, standar audit 700 dengan nama pembentukan opini dan pelaporan atas laporan keuangan dengan relevansi terhadap piutang yakni termasuk opini terhadap pengungkapan piutang dan kepatuhannya terhadap ketentuan. Lantas, apa contoh aplikasi standar audit dalam audit kepatuhan atas piutang? Dan berikut adalah contoh aplikasinya. Seperti pada saat langkah audit memahami sistem pemberian kredit dalam penagihan, maka standar yang digunakan adalah standar audit 315. Tujuannya untuk mengidentifikasi resiko kepatuhan. Sementara pada langkah audit menguji dokumentasi perjanjian kredit, maka digunakan standar audit 500 dan standar audit 250 dengan tujuan untuk memastikan legalitas dan kelengkapan. Pada langkah audit mengonfirmasi saldo piutang, standar yang digunakan adalah standar audit 505 dengan tujuan verifikasi eksistensi dan nilai. Serta pada langkah audit menilai cadangan kerugian piutang, maka standar audit yang digunakan adalah standar audit 540 dengan tujuan ketepatan estimasi dan dasar hukum. Kriteria audit kepatuhan. Yang pertama ada relevan, yaitu kriteria harus berkaitan dengan tujuan audit dan persyaratan kepatuhan yang sedang dinilai. Lalu yang kedua ada objektif. Kriteria harus dapat diukur dan tidak bias. Memungkinkan auditor harus membuat penilaian yang konsisten. Yang ketiga yaitu dapat diandalkan, karena kriteria harus valid dan dapat didukung oleh bukti yang kuat. Lalu yang keempat lengkap. Kriteria harus mencakup semua aspek kepatuhan yang relevan. Kelima, mudah dipahami, karena kriteria harus jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Keenam, sesuai, karena kriteria harus sebanding dengan organisasi dan situasi yang sedang diaudit. Ketujuh, dapat diterima. Kriteria harus dapat diterima oleh semua pihak yang relevan, termasuk auditor dan pihak yang diaudit. Tersedia, kriteria harus mudah diakses dan tersedia untuk semua pihak yang terlibat. Lalu ada contoh kriteria audit kepatuhan, yaitu standar keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan keuangan seperti SOX. Lalu kepatuhan lingkungan, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan seperti izin operasi dan standar emisi. Kemudian kepatuhan industri, kepatuhan terhadap standar industri tertentu seperti ISO 9001. Lalu kepatuhan internal, kepatuhan terhadap kebijakan internal dan prosedur operasional. Penilaian resiko audit kepatuhan. Yang pertama, identifikasi area kepatuhan, menentukan proses aktivitas atau unit yang memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan tertentu. Contohnya yaitu perpajakan, pengadaan barang, gaji dan tunjangan, pengelolaan dana hibah, pelaporan regulasi. Yang kedua yaitu identifikasi kriteria kepatuhan, menentukan aturan atau regulasi yang harus dipatuhi oleh area tersebut. Contohnya yaitu Undang-Undang Perpajakan, Perpres Pengadaan, SOP internal. Ketiga, identifikasi resiko ketidakpatuhan. Menilai resiko-resiko potensial yang bisa terjadi jika aturan tidak dipatuhi. Contohnya yaitu resiko denda atau sanksi dari regulator. Lalu ada resiko reputasi buruk dan resiko kerugian keuangan. Yang keempat, penentuan respon audit berdasarkan tingkat resikonya, yaitu resiko tinggi, lakukan pengujian lebih rinci dan luas. Lalu resiko sedang yaitu audit sampling atau pengujian terbatas, dan resiko rendah atau monitoring ringan atau prosedur dasar. Masuk ke evaluasi temuan dan penyusunan laporan analisis dan evaluasi hasil pengujian kepatuhan. Analisis dan evaluasi hasil pengujian kepatuhan dilakukan untuk menilai sejauh mana entitas atau organisasi telah menaati peraturan, standar, atau prosedur yang berlaku. Proses ini meliputi pengumpulan dan pemeriksaan bukti, wawancara dengan pihak terkait, serta evaluasi sistem pengendalian internal. Auditor akan memeriksa dokumen dan bukti yang telah dikumpulkan, memastikan kesesuaian dengan persyaratan, serta mengidentifikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi. Jika ditemukan pelanggaran, auditor harus mendokumentasikan secara rinci penyebab dan dampaknya, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.
Masuk ke klasifikasi temuan major atau minor non-compliance. Temuan dalam audit kepatuhan biasanya diklasifikasikan menjadi yang pertama itu ada major non-compliance atau ketidaksesuaian mayor. Merupakan pelanggaran serius terhadap sistem atau persyaratan yang berdampak luas pada sistem mutu atau operasional. Contohnya adalah pelanggaran terhadap sistem mutu atau tidak dipenuhinya persyaratan utama, sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera dan dapat mempengaruhi status akreditasi atau sertifikasi organisasi. Yang kedua ada minor non-compliance atau ketidaksesuaian minor, merupakan pelanggaran yang berdampak terbatas dan biasanya tidak mengancam sistem secara keseluruhan. Seringkali disebabkan oleh human error atau kekurangan dalam dokumentasi, serta diberikan batas waktu tertentu untuk perbaikan. Lalu masuk ke penyusunan laporan audit. Laporan audit kepatuhan disusun setelah proses evaluasi selesai dan harus mencakup ringkasan hasil audit termasuk temuan mayor, minor, dan observasi, penjelasan mengenai bukti dan analisis yang dilakukan, rekomendasi perbaikan untuk setiap temuan, tindakan yang harus diambil oleh entitas yang diaudit. Laporan harus disusun secara jelas, komprehensif, dan disampaikan kepada manajemen serta pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Sebelum laporan final dibuat, biasanya dilakukan pertemuan tim auditor untuk meninjau dan mengkaji seluruh temuan, serta menyiapkan kesimpulan audit dan agenda penutupan proses audit. Masuk ke rekomendasi dan tindak lanjut. Setiap temuan audit harus disertai dengan rekomendasi perbaikan yang spesifik dan dapat diimplementasikan. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengatasi akar masalah dari ketidaksesuaian yang ditemukan dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang. Tindak lanjut audit ini meliputi pertama itu penetapan rencana aksi perbaikan oleh entitas yang dibuat. Yang kedua ada pemantauan pelaksanaan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Yang ketiga ada audit lanjutan atau follow up untuk memastikan bahwa rekomendasi telah dilaksanakan secara efektif dan kepatuhan telah tercapai. Isi dan prinsip kode etik profesi auditor. Yang kedua, objektivitas. Auditor wajib bebas dari konflik kepentingan dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Auditor harus menghindari hubungan atau kegiatan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bersikap objektif. Ketiga, kerahasiaan. Informasi yang diperoleh auditor selama tugas harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang tidak berhak. Yang keempat, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Auditor harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, melaksanakan tugas dengan cermat dan hati-hati, serta mengikuti perkembangan standar dan teknik audit terbaru. Yang kelima, perilaku profesional. Auditor harus menjalankan tindakan yang dapat merusak reputasi, profesi, dan organisasi, serta harus berani mengungkapkan fakta berdasarkan bukti audit secara bertanggung jawab. Yang keenam, hubungan dengan sesama auditor dan auditan. Auditor harus membangun kerjasama yang sehat dengan sesama auditor dan auditan, menjaga sikap saling menghargai, serta menghindari tindakan yang mencurigakan atau melanggar hukum selama bertugas. Larangan dalam kode etik. Yang pertama, melakukan pengawasan di luar ruang lingkup tugas. Yang kedua, menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, menerima pemberian yang terkait dengan keputusan profesional. Yang keempat, berafiliasi dengan partai politik yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas. Konflik kepentingan dalam etika dan profesionalisme auditor. Pengertian konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika auditor menghadapi situasi di mana kepentingan pribadi, ekonomi, atau hubungan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan independensinya dalam melaksanakan audit. Konflik ini berpotensi menurunkan kualitas audit karena auditor mungkin terdorong untuk mengabaikan temuan yang merugikan klien demi menjaga hubungan atau keuntungan pribadi. Penyebab konflik kepentingan. Yang pertama, ketergantungan ekonomi auditor pada klien, misalnya pendapatan besar dari satu klien tertentu. Yang kedua, ancaman terhadap karir auditor jika memberikan opini yang tidak disukai oleh klien. Yang ketiga, dilema etis saat auditor harus memilih antara integritas profesional dan tekanan dari manajemen klien. Yang terakhir, hubungan pribadi atau bisnis yang dekat antara auditor dan klien. Dampak konflik kepentingan. Yang pertama, menurunnya sikap independen dan profesional auditor. Yang kedua, berkurangnya skeptisme profesional sehingga resiko kesalahan atau kecurangan tidak terdeteksi. Yang ketiga, potensi manipulasi laporan keuangan yang merugikan pemangku kepentingan lain. Yang keempat, mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil audit dan profesi auditor secara umum. Penanganan konflik kepentingan.
Yang pertama, auditor harus menjaga independensi dan objektivitas dengan menghindari hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Yang kedua, mematuhi kode etik profesi yang mengatur larangan menerima gratifikasi dan menjaga kerahasiaan. Yang ketiga, meningkatkan komitmen profesional dan etika untuk menghadapi tekanan dan dilema etis. Yang keempat, organisasi audit perlu menerapkan rotasi auditor dan pengawasan internal untuk mengurangi ketergantungan ekonomi. Penjelasan ini menegaskan bahwa konflik kepentingan adalah resiko utama dalam audit yang harus dikelola dengan etika dan profesionalisme tinggi agar hasil audit tetap kredibel dan dapat dipercaya. Selanjutnya studi kasus prosedur pemberian kredit. Di sini kita menggunakan kasus dari BNI Cabang Makassar yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat secara tertulis dilengkapi dengan dokumen seperti profil usaha, tujuan penggunaan kredit, dan jaminan yang bisa diberikan kepada bank. Yang kedua, bagian pemasaran memverifikasi kelengkapan dokumen dan melakukan survei lapangan ke lokasi usaha atau tempat tinggal debitur untuk memastikan kesesuaian informasi. Yang ketiga, setelah survei dan verifikasi selesai, aplikasi diteruskan ke bagian analisis kredit guna menilai kelayakan dan risiko pembiayaan. Nah, yang keempat itu ada keputusan persetujuan atau penolakan kredit yang ditentukan berdasarkan hasil analisis dari petugasnya. Yang kelima, jika disetujui, data dikirim ke bagian hukum atau legal officer untuk proses pengajuan kredit dan pengikatan kredit. Yang keenam, legal officer memeriksa kembali seluruh dokumen sebelum melakukan pemesanan ke notaris. Yang ketujuh, notaris membuat dokumen pengikatan kredit sesuai fasilitas yang diberikan. Yang kedelapan, setelah pengikatan dilakukan pemeriksaan akhir. Yang kesembilan, kredit disahkan melalui surat keputusan kredit, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan baik secara formal maupun di bawah tangan. Yang ke-10, dana kredit dicairkan langsung ke rekening debitur di BNI dengan syarat debitur membuka rekening giro atau tabungan di bank tersebut. Nah, selanjutnya ada pengelolaan dan pengklasifikasian piutang di Bank BNI Cabang Makassar. Yang pertama ada lancar, yaitu pembayaran angsuran, pokok dan bunga dilakukan tepat waktu. Yang kedua ada dalam perhatian khusus. Ini apabila terjadi keterlambatan 1-2 bulan, lalu ditindaklanjuti dengan penagihan atau restrukturisasi piutang. Yang ketiga ada kurang lancar, yaitu pembayaran tertunda 60-120 hari. Bank mengeluarkan surat peringatan dan mencatat akrual atas tunggakan piutang tersebut. Selanjutnya ada yang diragukan, yaitu keterlambatan melebihi 120 hari. Bank akan mengeluarkan SP2 dan memulai proses pelelangan agunan. Lalu yang terakhir ada macet atau non-performing loan atau disingkat NPL, yaitu kredit tidak terbayar sama sekali, agunan dilelang, dan hasil penjualan digunakan untuk menutup pokok pinjaman. Nah, selanjutnya ada hasil audit kepatuhan Bank BNI terkait piutang, yaitu berdasarkan hasil penelitian, audit kepatuhan di BNI Cabang Makassar telah diterapkan secara efektif dalam pengelolaan piutang. Audit ini berperan penting dalam meminimalisir risiko piutang tak tertagih melalui langkah-langkah preventif dan korektif yang sesuai dengan prosedur. Dengan adanya mekanisme kredit compliance review, risiko ketidakpatuhan bisa diidentifikasi sejak awal. Jadi sebelum proses kredit disetujui, bisa membantu menghindari kerugian lebih lanjut kepada Bank BNI. Nah, proses pengelolaan yang sistematis dan sesuai pedoman perusahaan juga mendukung pengendalian risiko kredit secara menyeluruh.